lagi sama aku Teresa dari Reso Art and Fashion Course. Oke teman-teman, sebelum teman-teman akan aku share hari ini tentang dressmaking, yaitu MIC volume 3. Jangan lupa untuk subscribe Reso Fashion supaya kalian gak ketinggalan dari info-info tentang fashion dan seputar pengetahuan di bidang tata busana ataupun seni. Kalian jangan sampai ketinggalan subscribe di Reso Fashion ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya ya. Teman-teman, hari ini aku akan sedikit bercerita tentang bagaimana pembuatan dress. Jadi dress ini adalah baju atau pakaian yang biasa digunakan oleh kita para kaum wanita. Dan ini sangat umum sekali, baik dress itu digunakan oleh orang yang berhijab ataupun yang tidak berhijab, dan fungsinya juga cukup banyak ya. Kita bisa gunakan dia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan casual, ataupun bisa juga digunakan dalam penggunaan semi formal. Nah, dress ini kalau kita lihat secara looks-nya itu seperti blus, tapi dia itu panjang gitu. Jadi blus yang panjang tentu kita akan sesuaikan dari panjangnya itu mau seberapa ya, mau panjangnya mini dress atau mungkin dress lutut atau mungkin malah rok panjang gitu. Nah, untuk kepanjangannya ini sendiri kita yang menentukan gitu. Jadi kita pengen mau seberapa sih gitu ya. Nah, dari sejarahnya mungkin teman-teman perhatikan kalau dulunya ya, panjang dress itu banyak panjang gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin suka melihat dari film story, dari asal mulanya penggunaan dress itu, para perempuan memakai dress itu panjang sampai ke mata kaki. Nah, dengan berkembangnya zaman, dress itu bisa semakin pendek ya. Jadi bisa yang selutut kayak yang sehari-hari kita pakai, atau mungkin malah mini atau juga midi. Jadi bisa panjangnya seperti gitu. Tentu ini setiap model dari dress ini tergantung dari kita sebagai pemakainya ingin menampilkan kesan seperti apa, kemudian juga dari postur tubuh kita juga itu pastinya akan terlihat berbeda di situ. Oke. Nah, dress itu ada yang punya potongan, ada yang tidak. Maksudnya potongan di pinggang ya. Seperti saya pakai ini dress juga, tapi dress saya ini loose atau tidak punya potongan di pinggang. Ada juga yang menggunakan potongan di pinggang, jadi seperti blus digabung dengan rok gitu ya. Jadi blus digabung dengan rok itu bisa menjadi dress gitu. Ada juga yang seperti saya ini loose dress, yaitu seperti blus tapi yang versi panjang kayak gitu. Oke. Nah, di MIC volume 3 kita akan belajar bagaimana proses pembuatan dress mulai dari awal hingga proses menjadi murah. Nah, mari kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat dress itu mirip seperti pembuatan blus ataupun rok. Kita harus memulai dari pengukuran tubuh si model ataupun klien. Kemudian setelah itu kita akan membuat polanya. Sebelum kita membuat pola, tentunya kita harus tahu desain apa yang mau kita buat. Mau bukaannya di mana, kain yang digunakan itu apa. Itu kita akan lihat di situ. Nah, di MIC volume 3 ini ada 5 video yang akan menjelaskan secara runtut proses dari awal pengambilan ukuran, pembuatan pola, pecah pola, sampai ke menjahitnya. Nah, di MIC volume 3 ini itu masih tergolong level basic. Jadi buat teman-teman yang pemula atau yang belum pernah menjahit sebelumnya, di sini pun akan cukup mudah prosesnya. Proses yang pertama adalah pengambilan ukuran. Nah, untuk prosesnya bisa kita lihat ya di sini, yaitu kita harus mengambil ukuran itu secara presisi. Jadi ambillah semua ukuran dari bagian-bagian tubuh yang kita butuhkan. Misalnya mulai dari dada, pinggang, pinggul. Itu adalah 3 lingkar utama dari tubuh kita yang sangat penting, dan itu harus kita ukur dengan tepat. Nah, di dress sendiri itu kita bisa menyesuaikan mau dressnya itu pas badan atau mungkin yang loose, yang longgar gitu ya. Nah, itu disesuaikan dari pelonggarannya. Jadi kalau teman-teman mengukur, misalnya dari mengukur pinggang, itu teman-teman mengukur bagian dada, pinggang, pinggul. Di setiap bagian ini ukurlah dengan pas badan. Jadi pas badan, jangan diberi kelonggaran dulu.
Setelah kalian mau membuat polanya, baru berikan kelonggaran sesuai dengan desain yang mau kalian pakai, yang mau kalian buat gitu. Jadi kalau desainnya dia pas badan, tentu kelonggarannya tidak terlalu banyak ya. Tapi tentu harus berikan sedikit kelonggaran. Untuk apa sih kelonggaran itu? Kelonggaran itu diperlukan untuk kita bisa memberikan ruang gerak. Jadi kalau kita ini mau misalnya duduk nih, ya gitu, atau kita mau bergerak ke kanan, ke kiri, gitu ya, atau kita mau mengambil barang, gitu. Tentunya kalau tidak ada ruang gerak di pakaian kita ini akan membuat kita itu seperti robot, gitu ya. Jadi mau angkat tangan saja mungkin tidak bisa, gitu ya, karena bagian dagingnya terlalu ngepres, gitu ya. Nah itu jadi setiap ukuran ini kalian harus bikin itu berikan kelonggaran tergantung dari desain yang mau kalian buat. Kalau misalnya bajunya itu pas badan, tapi kan kita bisa masukkan kelonggaran sedikit ya, mungkin hanya 2 cm atau 3 cm. Tapi kalau tuh seperti baju saya pakai ini ya, nah dia ini berikan kelonggaran yang cukup banyak. Supaya apa? Supaya memang pesannya yang mau dilihat itu ya, memang bajunya itu longgar gitu loh. Jadi kalau longgar tentu kan kelonggarannya itu harus agak banyak. Nah itu adalah poin yang pertama. Jadi setelah dari pengukuran kita akan memberikan kelonggaran-kelonggaran di setiap bagian tubuh, terutama 3 lingkar utama kita. Kemudian setelah kita melakukan proses pengukuran, kita akan menentukan dari pola yang mau kita buat. Jadi kita membuat dulu pola dasarnya, ya, pola dasarnya sesuai dengan ukuran tadi. Kemudian kita akan lanjutkan itu dengan membuat pecah polanya. Nah, di pecah pola ini tentunya acuannya adalah desain yang mau kita buat, gitu. Jadi misalnya potongan di pinggang itu mau seberapa tingginya. Kalau misalnya mau tingginya pas di pinggang, maka potongannya harus pas pinggang. Kalau kita mau model empire atau yang tinggi ya, potongan pinggangnya itu agak tinggi gitu, seperti mungkin contohnya baju ibu hamil. Nah itu kan potongannya dia agak tinggi ya. Nah maka potongannya juga harus kita tentukan mau potongan di mana. Jangan sampai dia terlalu tinggi sampai sesak di dada, atau kalau terlalu rendah jadinya tidak seperti model empire. Seperti itu. Di potongan-potongannya itu harus kita pastikan dengan tepat. Itu fungsinya dari technical drawing. Jadi kita membuat technical drawing dari desain technical drawing, dari technical drawing ini kita tentukan di mana posisi-posisinya, kemudian seberapa tinggi gitu ya potongan-potongannya, kemudian di mana potongannya gitu ya. Kita tentukan semua di technical drawing ini, kemudian potongan-potongan pola ini yang akan kita buat dari acuan technical drawing tadi. Seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan proses pecah pola, maka selanjutnya adalah kita harus memotong kainnya. Jadi kita beli kain sesuai dengan kain yang kita minati. Jadi misalnya modelnya itu model baju yang jatuh, tentu kainnya yang dipakai harus kain-kain yang jatuh. Kalau modelnya itu model-model baju yang mekar gitu ya, yang kokoh gitu ya, tentu itu kita harus menggunakan bahan-bahan yang kaku gitu. Jadi bahan-bahan ini yang kita sesuaikan sesuai dengan jatuhnya dari model baju itu seperti apa sih gitu. Setelah itu kita potong kainnya, sesuaikan dengan polanya, potongan-potongan pola tadi. Setelah itu kita akan menjahit potongan-potongan pola yang sudah kita potong. Setelah itu kita akan menjahit per bagian. Jadi tentu untuk proses menjahit itu tidak boleh ngawur ya, tidak boleh sembarangan asal jahit aja gitu terus baru jadi baju, enggak. Tentunya kita harus menyesuaikan urutannya. Jadi dari mana sih awal mulanya mau menjahit? Nah itu biasanya setiap penjahit punya cara masing-masing. Nah, tapi di sini ada satu tips yang aku mau kasih tahu ke kalian, yaitu kalian harus menyesuaikan itu tergantung dari kalian mau bikin baju ini tujuannya itu apa sih? Misalnya kalian mau kasih ini tujuannya untuk ready to wear kah? Atau mau untuk custom made? Atau mau untuk persewaan misalnya? Tentunya ini akan berbeda dari proses menjahitnya. Kalau teman-teman membuat ready to wear, nah ini cenderung lebih bebas ya. Kita mau mulai dari manapun itu bisa, karena tidak ada acuan, orang biasanya tidak akan mengutak-atik baju itu lagi gitu. Nah sementara untuk custom dan persewaan tentunya ini harus ada urutannya. Misalnya seperti ini kan, kalau kita membuat custom biasanya akan ada fitting, kemudian akan ada revisi gitu ya. Nah tentunya kita tidak mau proses revisi kita terlalu kompleks, terlalu lama untuk bedelnya itu ya, untuk membukanya itu. Nah dari sini kita tentu harus memikirkan bagian mana yang nanti kira-kira akan dibesar kecilkan.
Ini juga berlaku untuk baju yang akan kita sewakan. Seandainya kita ingin membuka persewaan, nah di situ kita bisa masukkan proses jahit terakhir itu adalah di bagian yang mau kita besar kecilkan. Misalnya bagian pinggang. Pinggang ini biasanya kan akan cenderung ya, pinggang, pinggul ini ya cenderung orang akan banyak buka tutup gitu ya. Karena kan biasanya kalau ada fitting itu ya di bagian sini yang akan kita besar kecilkan gitu. Jadi ini harus jadi bagian terakhir yang kita jahit. Jadi seandainya mau menyambung gitu ya, menyambung atas dan bawah, sambungan dulu atas dan bawah itu baru bagian sisi terakhir. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sambung sisi dulu gitu baru atas bawah, nah itu resikonya nanti kalau fitting kita harus membukanya itu agak lebih banyak gitu prosesnya. Jadi agak lebih buang waktu ya di sini. Teman-teman perhatikan hal-hal ini gitu. Nah, untuk sambungan-sambungannya kita lihat di model yang akan kita buat ini kan model ini ada kerahnya ya. Untuk kita juga membuat kerahnya itu tadi. Buat kerahnya, nanti kerahnya disambung ke badan gitu. Kemudian badan itu disambung sama roknya gitu ya, kemudian disambung sama lengannya gitu ya. Nah ini setiap bagian itu kita harus tentukan dulu. Misalnya kita mau membuat kerah ya buatlah kerah dulu gitu ya. Mau buat lengan, buatlah lengan dulu gitu ya. Kemudian baru disambung ke badannya. Tapi kalau yang saya bilang nih, kadang ada beberapa tujuan untuk pembuatan ya. Misalnya seperti persewaan. Kalau kita di persewaan mungkin bagian bawah lengan ini bisa kita jadi terakhir. Gitu. Kenapa? Karena kan kemungkinan orang itu bisa bergerak kecil juga di bagian lengan ya, gitu. Sehingga lebih baik ya untuk sambungan sisi paling bawah ini bisa diterakhir saja seperti itu. Ini tergantung kebutuhan kita. Kalau kita bikin tadi kue mungkin lebih simpel, lebih praktis kalau kita buat dulu lengannya, kemudian baru disambung ke badan. Tapi kalau kita bikin ini untuk persewaan atau untuk custom yang memungkinkan orang itu untuk membuka lagi jahitannya itu karena harus melakukan revisi. Nah di situ maka buatlah yang bagian-bagian yang membutuhkan tempat untuk revisi tadi ya, kita mau kasih kelonggaran atau kurangin kelonggarannya, nah itu buatlah dia menjadi jahitan yang terakhir seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hasil akhirnya dari dress yang kita buat ya. Ini ada dress sederhana. Nah untuk dress sederhana ini yang masih bisa terperangkat kasual, ini bisa kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari. Sampai ke semi formal juga bisa sih. Misalnya teman-teman mau pakai untuk hangout gitu ya, atau mungkin mau kumpul sama teman-teman, atau mungkin ke event-event yang masih sederhana gitu ya, itu masih jadi digunakan gitu. Jadi untuk desain sendiri ini kita masih pikirkan nih, kita mau pakai untuk event apa. Sebetulnya dasar dari pembuatan dress ini akan menjadi dasar dari pembuatan dress-dress kita yang mungkin lebih kompleks lagi nantinya. Tapi kalau teman-teman bisa menguasai dari model seperti ini, nah itu teman-teman pastinya akan lebih mudah waktu bisa mempelajari model-model yang lebih kompleks. Gitu sih teman-teman. Jadi di sini teman-teman untuk MPC yang basic ya, jadi dari volume 1 sampai volume 3 sebetulnya ini adalah kayak dasarnya kita untuk bisa membuat nantinya model-model baju yang lebih sulit, yang mungkin nantinya lebih kompleks desainnya, yang jahitannya mungkin lebih rumit. Nah, kalau teman-teman bisa menguasai volume 1 sampai volume 3, aku jamin teman-teman ya di volume berikutnya ataupun mau model-model berikutnya dari pengembangan kalian sendiri, kalian itu akan tidak mengalami banyak kesulitan, lebih mudah untuk beradaptasi, lebih mudah untuk menyesuaikan seperti itu. Oke, jadi aku sarankan teman-teman untuk yang mau belajar fashion dari awal ya, kalian ambillah yang basic ini ya, volume 1 sampai volume 3 ini sangat penting, sangat krusial banget, sehingga teman-teman waktu melanjutkan ataupun ingin mempelajari sendiri secara mandiri, teman-teman bisa lebih mudah nantinya gitu. Oke, ini jangan dilewatkan ya, karena kita di edisi ini ada harga khusus, harga spesial buat teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ambil semuanya ya, edisi satu paket ini ya, itu ada potongan sampai 70% off gitu. Jadi dari harga aslinya 10 juta lebih ya, hampir 11 juta, kita bisa dapatkan hanya 2,5 juta aja, hanya 2,5 juta saja untuk paket lengkap dari basic, intermediate, advance, desain, digital sampai ke bisnisnya gitu. Jadi jangan dilewatkan. Kalau teman-teman pengen belajar, ini adalah langkah yang tepat untuk memulai, karena kalian akan dimudahkan, karena ini sangat pemula ya, sangat cocok untuk pemula gitu ya. Jadi untuk orang yang belum pernah belajar pun kalian tidak akan kesulitan untuk belajar. Oke, jadi daripada kalian bengong di rumah, yuk belajar yuk gitu. Belajar kita bisa
nambah ilmu, kita juga bisa nambah skill, siapa tahu bisa nambah income juga kan gitu. Oke teman-teman, kalau gitu thank you buat waktunya, thank you kalian sudah mau lihat video ini, dan aku tahu kalau kalian udah lihat video ini berarti kalian ada keinginan untuk belajar gitu ya, karena nggak mungkin kan kalian iseng-iseng aja ya kan pengen belajar. Sebetulnya kalian tahu kalau ilmu itu sangat dibutuhkan di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Dan mau belajar itu sebetulnya adalah satu loncatan lagi untuk kalian mendapatkan ini ya, level dari kehidupan kalian yang lebih lagi, seperti itu gitu, teman-teman. Oke, so jangan dilewatkan, promo spesialnya juga jangan dilewatkan. Yuk belajar bareng, yuk kita bisa sukses bareng. Oke, thank you teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Aku ingetin lagi, jangan lupa subscribe Meres Fashion untuk dapat ilmu